Penelitian potensi unggulan Kecamatan Seram Timur kali ini merupakan lanjutan dari kegiatan penelitian tahun 2017. Dengan menggunakan pesawat Trigana Air, tim Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI tiba di Bandara Kufar sekitar jam 10 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan mobil selama kurang lebih 2,5 jam tim menuju Desa Kian Darat. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan longboat menuju Geser yang ditempuh selama kurang lebih 2 jam. Secara utuh penelitian yang dilakukan oleh LIPI Ambon di Pulau Kefi. Dengan hasil penelitian ini akan membuka seluruh potensi yang tidak ada duanya di dunia yang dikenal dengan tempat fakta menggugurkan teori akan terbukti dan berguna bagi masyarakat Seram Bagian Timur. Kegiatan riset tentang potensi unggulan di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang bekerja sama dengan teman-teman LIPI Ambon dalam rangka melakukan identifikasi terhadap potensi-potensi unggulan di daerah. Dari hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman LIPI Ambon, ternyata kita temukan beberapa spesies-spesies baru di Kecamatan Seram Bagian Timur yang itu memang tidak ada di tempat lain. Salah satu contohnya adalah rumput laut yang selama ini bibitnya diimpor dari Filipina, yang kemudian dikembangkan di Bali dan direkayasa di Tual. Ternyata rumput laut ini, jenis rumput laut ini di kita itu cukup melimpah. Sehingga kami berharap dengan hasil-hasil riset ini diharapkan kepada SKPD teknis untuk dapat menggunakan hasil-hasil riset ini dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan ekonomi lokal yang ada di daerah tersebut. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Seram Bagian Timur yang bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Laut Dalam Provinsi Maluku dalam hal eksploitasi potensi pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Timur umumnya dan khususnya di Kecamatan Seram Timur. Harapan saya ke depan, daerah-daerah kepulauan yang ada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur ini bisa memberikan suatu kondisi yang dijadikan sebagai spot wisata pantai, pulau, dan bawah laut di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kami berharap semua potensi-potensi ini bisa dikembangkan dengan bekerjasama dengan lembaga yang punya spesifikasi untuk itu, sehingga nantinya sumber pendapatan asli daerah dari Kabupaten Seram Bagian Timur ini juga bisa didorong dari sumber pariwisata. Demikian harapan dari saya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Laut Dalam di Provinsi Maluku. Terima kasih. Kegiatan penelitian mulai dilaksanakan tanggal 26 November pagi. Tim Pusat Penelitian Laut Dalam yang terdiri dari tim bentos, mangrove, lamun, terumbu karang, ikan, dan oceanografi menuju lokasi penelitian masing-masing. Penelitian jenis-jenis ikan padang lamun dilakukan dengan menggunakan jaring pantai dengan panjang 30 meter. Penelitian jenis-jenis ikan padang lamun dilakukan pada 7 stasiun penarikan di perairan Pulau Geser, Pulau Kefi, Pulau Seram Laut, dan Pulau Seram Besar. Keseluruhan hasil tangkapan dijumpai 33 famili, 62 genus, 99 jenis, dengan jumlah individu sebanyak 7.628 individu. Famili yang memiliki jumlah jenis terbanyak adalah famili Labridae dengan 17 jenis, Pomacentridae 7 jenis, Apogonidae, Siganidae masing-masing 6 jenis, Lujanidae, Letrinidae masing-masing 5 jenis.
jenis rumput laut ekonomis penting yang dihasilkan dari 4 lokasi penelitian antara lain dari kelas alga coklat, yaitu sebagai penghasil alginat, adalah marga sagasum, turbinaria, dan hormopisa. Untuk hormopisa, daerah penyebarannya sangat terbatas, namun pada lokasi air nanang ditemukan hidup cukup melimpah. Dari kelas alga hijau, antara lain marga caulerpa, tumbuh melimpah di perairan selatan Kevin, serta marga halimeda yang tumbuh sangat subur hingga mencapai ketebalan rumpun 30 cm dan luas 2 meter persegi. Pada lokasi tersebut ditemukan fosil halimeda bisa mencapai ketebalan 60 cm, di mana pada fosil-fosil tersebut tumbuh dan berkembang biaknya biota-biota laut lainnya. Sedangkan untuk kelas alga merah sebagai penghasil karaginan dan agar ditemukan marga gracilaria, hypnea, gelidiella, dan euhema. Khusus untuk euhema tumbuh secara melimpah di daerah Makoka dan Kidang dan sekitarnya. Harapannya ke depan bahwa khusus untuk daerah Makoka dan Kidang dan sekitarnya, oleh pemerintah daerah diharapkan untuk membuat regulasi agar daerah Makoka, Kidang, dan sekitarnya dijadikan sebagai daerah sentra bibit rumput laut euhema untuk bisa memberikan atau suplai bibit bagi pelaksanaan budidaya rumput laut yang dilaksanakan di daerah Maluku secara khusus maupun di Indonesia secara umum. Karena selama ini pengalaman membuktikan bahwa bibit rumput laut euhema yang diperkembangbiakan di Indonesia selama ini didatangkan bibitnya dari Filipina dan dikembangkan di Indonesia. Kegiatan budidaya rumput laut LIPI Ambon telah melakukannya pada tahun 1985 dan bibit yang digunakan adalah bibit yang berasal dari daerah Makoka, Kidang, dan sekitarnya. Sampling lamun dilakukan bersamaan dengan tim bentos dan rumput laut dalam 6 stasiun dengan menggunakan metode transek jenis lamun dan kepadatannya dicatat. Jenis lamun yang dominan adalah Thalasia dan N. halus. Mangrove adalah sekumpulan tumbuhan pantai yang secara ekosistem memiliki peranan penting bagi wilayah pesisir dan perikanan laut. Ekosistem mangrove juga diketahui sebagai sumber nutrien atau sathara bagi perairan yang kemudian menjadi sumber energi bagi biota perairan. Dengan demikian, biota-biota laut secara tidak langsung memiliki hubungan dengan mangrove bila dilihat dari rantai makanan. Penelitian mangrove dilakukan sebanyak 8 transek yang berada di 3 lokasi, yaitu air nanang, Kuamor, dan seram laut. Di air nanang dilakukan 4 kali transek, di Kuamor 2 kali transek, dan di seram laut 2 kali transek. Secara umum dapat dilihat bahwa mangrove di wilayah ini terdiri dari 2 vegetasi, yaitu vegetasi mangrove serta vegetasi campuran atau mangrove dan asosiasi mangrove. Secara umum, di seluruh lokasi transek didominasi oleh Rhizopora dan Sonaratia. Kondisi mangrove yang demikian padat sangat mendukung kesuburan
perairan sehingga melimpahnya biota laut. Komposisi jenis fitoplankton yang ditemukan sebanyak 20 jenis, sedangkan komposisi jenis zooplankton sebanyak 35 jenis. Kelimpahan plankton di perairan pesisir di sekitar Pulau Geser dan Pulau Keving bervariasi di setiap lokasi. Kelimpahan fitoplankton berkisar antara 11.276 sampai 43.935 sel per meter kubik. Sedangkan kelimpahan zooplankton berkisar antara 150 sampai 2013 individu per meter kubik. Pada saat panen laur, terjadi lonjakan kelimpahan telur Annelidae atau Polychaeta atau laur yang mencapai 82.410 sampai 172.580 telur atau individu per 2,5 liter. Di lokasi pesisir Pulau Keving menjadi daerah penting untuk larva planktonis biota laut. Rekomendasikan oleh peneliti plankton Agus Anung Mulyadi MSI bahwa dalam upaya mengelola sumber daya perikanan dari perspektif sumber daya plankton baik fitoplankton, zooplankton, maka beberapa daerah menjadi daerah yang potensial untuk dijadikan kawasan konservasi biota laut di sekitar pesisir Keving. Hal ini ditunjukkan dengan melimpahnya keberadaan larva planktonis, yaitu larva Peneidae, larva Cirripedia, larva Annelida, dan ditemukan telur ikan serta larva ikan. Penelitian oceanografi di Kecamatan Seram Timur adalah untuk mendukung penelitian potensi sumber daya perikanan, terumbu karang, bentos, padang lamun, dan hutan mangrove yang luas. Parameter fisika yang diteliti antara lain adalah profil suhu, salinitas, klorofil A, arus, batimetri, dan kecerahan perairan. Dari hasil yang diperoleh adalah bahwa Kecamatan Seram Timur mempunyai dinamika perairan yang tinggi disebabkan karena adanya gerakan arus pasang surut yang terjadi 2 kali sehari. Kemudian topografi perairan yang menunjang penaikan massa air atau yang disebutkan dengan upwelling yang menyuburkan perairan. Beberapa hal yang perlu diteliti lebih lanjut adalah terkait dengan beberapa fenomena di sana, yaitu adalah dampak dari pengerusakan karang penghalang terhadap perubahan garis pantai dan erosi yang dapat menyebabkan kehilangan daratan pada pulau-pulau kecil, khususnya Keving. Hal ini penting karena menurut informasi dari masyarakat di Pulau Keving bahwa akibat daripada erosi di pantai ini telah menyebabkan kehilangan sekitar 100 meter di bagian timur Pulau Keving. Pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, tim menuju perairan Pulau Keving untuk melihat masyarakat panen cacing laut atau timba laur. Ternyata puncak laurnya terjadi pada tanggal 26 kemarin, namun kami masih sempat menyaksikan proses pengambilan laur oleh masyarakat. Ini merupakan satu fenomena yang menarik karena di berbagai tempat panen laur hanya dilakukan 1 tahun 1 kali
pada bulan April, namun di Keving, panen laur dilakukan setiap bulan saat bulan purnama. Dari penelitian terumbu karang dan ikan karang, ditemukan lokasi yang ideal untuk menyelam dan snorkeling di utara Geser, reef atau tanusang air nanang, dan di Mar Laut. Pada perairan Pulau Geser Utara dijumpai spot untuk snorkeling karena daerah rataan terumbu dapat dijumpai pertumbuhan karang yang cukup baik yang didominasi oleh pertumbuhan karang dengan bentuk seperti meja dengan ukuran yang cukup besar. Selain itu juga dijumpai kawanan ikan Lujanus SPP dan Naso SPP dengan jumlah yang cukup banyak. Namun daerah ini sangat berarus kencang, khususnya pada saat air bergerak surut atau air bergerak pasang. Pada perairan air nanang dijumpai juga spot selam dan snorkeling yang cukup indah, di mana pada perairan ini memiliki pertumbuhan karang yang sangat baik. Yang menariknya yaitu pada daerah rataan terumbu, pertumbuhan karang didominasi oleh karang dari marga Acropora dengan pola pertumbuhan menempati daerah-daerah sangat luas, sehingga memberi kesan seperti kebun karang baik dari bentuk bercabang maupun meja. Untuk perairan Mar Laut juga sangat menarik karena pada daerah rataan terumbu maupun lereng terumbu pertumbuhan karang sangat baik, yaitu didominasi oleh karang dari marga Acropora, khususnya dari bentuk pertumbuhan bercabang. Terkesan tidak ada celah untuk memberi ruang untuk pertumbuhan karang dari jenis yang lain. Pola pertumbuhan menutupi rataan terumbu dan lereng terumbu dengan areal cukup luas. Dan potensi unggulan Kecamatan Seram Timur ini dilakukan berdasarkan permintaan dari pemerintah Kabupaten SPT. Karena itu kami mencoba untuk menginventarisir kegiatan riset yang berkaitan dengan potensi unggulan itu, antara lain bahwa penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui potensi sumber daya laut yang berkaitan dengan aspek perikanan dan pariwisata. Yang kedua, tujuan ini juga adalah untuk memetakan luas ekosistem pesisir serta untuk mempelajari faktor-faktor lingkungan dan habitat yang memberikan kontribusi bagi perairan Kecamatan Seram Timur. Ekosistem yang kami fokus adalah ekosistem mangrove, padang lamun, dan ekosistem terumbu karang.
hal lain yang juga turut kami pelajari atau melakukan penelitian adalah kita mencoba untuk mempelajari permasalahan lingkungan yang turut memberikan dampak menurun keberlanjutan sumber daya. Karena berdasarkan hasil penelitian tahun 2017 kami menemukan bahwa ada aktivitas nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti potasium dan bom. Karena itu kami turut mempelajari kondisi daripada ekosistem yang menerima dampak dari penggunaan potasium dan juga bom. Dan yang kami harapkan juga adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi pengembangan sistem informasi perikanan untuk berbagai kepentingan pengambilan keputusan baik oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur ataupun pemerintah daerah ini dalam Pak Bupati dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sektor perikanan dan pariwisata. Untuk sementara kami dari hasil penelitian ini kami mendapatkan bahwa potensi sumber daya perikanan ini sangat potensial, terutama untuk ikan-ikan demersal dan ikan pelagis kecil yang turut memberikan kontribusi bagi daerah. Yang kedua, kami mencatat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pariwisata bahari, khususnya untuk lokasi-lokasi untuk diving atau selam itu sangat potensial karena panorama bawah air yang sangat indah. Dan yang kedua, kami juga melihat bahwa luasan ekosistem mangrove yang cukup luas itu dengan delta-delta dan lagun yang mengelilingi ekosistem mangrove itu sangat menarik untuk dijadikan sebagai kawasan ekowisata.